Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika kita perhatikan saat sekarang ini sangat banyak sekali pilihan untuk STB televisi digital yang beredar di pasaran, dan tentunya ini menimbulkan kebingungan bagi kita menentukan pilihan yang tepat. Dan beruntungnya sebagian besar dari STB televisi digital tersebut sudah pernah kita review, dan itu dapat dijadikan sebagai referensi sebelum menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital keluaran dari TNT Star, tipenya adalah TGX20. Tentunya bagi pengguna parabola atau penghobi parabola sudah sangat familiar sekali dengan brand atau merek yang satu ini. TNT Star merupakan brand atau merek yang berkualitas dengan fitur yang cukup lengkap. Untuk versi kombonya sebelumnya juga sudah pernah kita review, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Untuk TNT Star TGX20 ini tidak ber-SNI dikarenakan diimpor langsung, kemudian juga tidak memiliki fitur EWS jika kita perhatikan pada boxnya. Tidak tertulis ya, ada fitur EWS di sini. Akan tetapi nanti akan kita coba pastikan pada menunya jika terdapat location code atau kode pos, biasanya STB tersebut mendukung untuk EWS. Terkait dengan fitur yang lain, teman-teman jangan sampai tertipu ya. Di sini tertulis 4K Ultra HD, namun bisa dipastikan untuk STB ini belumlah mendukung untuk resolusi 4K tersebut. Mendukung Wi-Fi, kemudian untuk input arusnya itu bisa AC dan DC. Ini merupakan pilihan yang sangat baik sekali dikarenakan pada saat sekarang ini susah atau hanya sedikit saja untuk STB yang memiliki pilihan input 2 seperti ini. Jadi bisa menggunakan adaptor, kemudian bisa juga dengan menggunakan arus AC secara langsung. Kemudian pastinya juga mendukung untuk YouTube. Fitur yang lain di sini juga mendukung time shift, kemudian untuk resolusi hanya Full HD saja, tidak 4K. Ada EPG, OSG, teletext, dapat memutar MP4, kemudian juga dapat merekam tayangan yang sedang kita tonton. Terkait dengan fitur yang lain, nah ini merupakan fitur yang lain ya, silakan dibaca saja. Untuk fitur-fitur lain yang terdapat pada STB TNT Star TGX20. Nah, sekarang kita coba lihat ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Ini kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jika kita perhatikan tidak ada kabel HDMI, jadi bagi pengguna televisi LED, LCD ataupun yang sejenis, kabel HDMI-nya harus dibeli secara terpisah. Pertama kita mendapatkan user manual. Ini merupakan user manualnya dikarenakan ini diimpor langsung, makanya tidak terdapat pilihan bahasa Indonesia. Jadi untuk user manualnya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Akan tetapi tidak perlu khawatir, dikarenakan penggunaan dari STB ini sangat mudah sekali dan bahkan ini tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca. Ini merupakan kabel RCA, bisa digunakan untuk televisi tabung, kemudian untuk remote controlnya, desain sih mirip atau sama saja seperti kebanyakan dari STB televisi digital yang sudah pernah kita review. Untuk susunan tombol dan kelengkapan tombol bisa diperhatikan adalah seperti yang terlihat. Untuk tombol-tombol terbuat dari karet dan ini sangat keren sekali ya, sangat bagus, tidak terlalu empuk, feedbacknya kita dapat jauh lebih baik jika dibandingkan dengan STB yang lain yang sekelas ya, dengan harga yang sekelas yang pernah kita review. Nah ini kelengkapan tombolnya, kemudian menggunakan 2 buah baterai AAA, tidak mendukung untuk infrared learning function sehingga tidak bisa kita pakai untuk mengcopy remote televisi kita pindahkan ke sini sehingga menggunakan satu remote saja, tidak mendukung untuk yang ini ya. Baterai sudah disediakan adalah seperti yang kita lihat ini. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk STB-nya. Ini merupakan STB dari TNT Star TGX20 tersebut. Nah, untuk casingnya dia terbuat dari full metal semuanya, begitu ya. Kelengkapan tombol sangat lengkap sekali. Kita lihat ya, pada sisi bagian depan ini akan saya kletek dulu. Nah, ini merupakan pada sisi bagian depannya. Silahkan teman-teman perhatikan di sini. Di mana pada sisi bagian depan ini kelengkapan tombol sangat lengkap sekali. Ada tombol power, kemudian ada tombol menu, tombol OK juga ada, tombol channel, kemudian tombol volume juga lengkap. Ini merupakan LED display pada sisi bagian tengah dan terdapat satu buah port USB pada sisi bagian sebelah kirinya. Kemudian pada sisi bagian atas terdapat ventilasi udara yang sangat banyak sekali. Begitu juga pada sisi bagian sebelah kanan dan di bagian sebelah kiri, bahkan pada sisi bagian bawahnya pun juga terdapat ventilasi udara.
Tidak perlu khawatir akan terjadi overheat karena sirkulasi udaranya sangat lancar sekali. Namun walaupun demikian nanti akan kita coba ukur ya berapa suhunya setelah kita nyalakan selama minimal 1 jam. Nah, ini merupakan pada bagian belakang dari STB ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan STB yang sebelumnya sudah pernah kita review, sangat lengkap sekali. Terdapat main tombol ya atau tombol utama on off yang ini ya. Kemudian juga terdapat di sini pilihan untuk input arus bisa menggunakan adaptor 12 volt. Akan tetapi untuk adaptornya tidak disertakan dalam paket penjualan, jadi ya harus kita beli secara terpisah. Untuk arus listrik bisa dua dengan menggunakan arus listrik konvensional yaitu menggunakan AC, kemudian dengan menggunakan adaptor. Kemudian juga terdapat 2 buah port RCA ya atau 2 pasang port RCA. Yang pertama ini bisa kita gunakan atau kedua-duanya ini bisa kita gunakan untuk televisi tabung. Nah, ini ya terdapat 2 buah di sini. Kemudian atau terdapat sebanyak 6 port RCA untuk audio dan video tentunya. Kemudian ini ada juga port HDMI. Kemudian ini adalah port audio yang lain menggunakan port audio digital, misalnya adalah untuk Dolby Audio. Akan tetapi dengan menggunakan HDMI ini pun, jika perangkat yang kita gunakan atau perangkat sound system, televisi yang kita pakai sudah mendukung Dolby Audio, maka bisa diteruskan dengan menggunakan audio melalui HDMI dan koaksial ini. Kemudian selanjutnya juga terdapat port untuk antena, yaitu antena in dan antena out, terhubung ke antena indoor ataupun outdoor, dan bisa juga diparalelkan dengan STB yang lainnya. Jadi bisa diperhatikan sangat berbeda, sangat lengkap jika dibandingkan dengan STB yang sebelumnya pernah kita review atau STB lain yang beredar di pasaran saat sekarang ini. Lalu bagaimana dengan fiturnya? Baik, nanti akan kita cobakan ya terkait dengan fitur, kelebihan dan kekurangan dari TNT Star TG-X20 ini. TNT Star merupakan merek yang sudah familiar di kalangan penghobi parabola. STB televisi digital ini cocok untuk televisi tabung dan televisi LED atau yang sejenis dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Ukuran sama dengan kebanyakan STB yang beredar di Indonesia. Dimensi ukuran diantaranya dengan metrik apel merah, Welhome, dan Luby. Berikut spesifikasi TNT Star TG-X20. Memiliki hanya 1 port USB saja pada sisi bagian depan, tidak mendukung USB hub, sehingga port USB tidak dapat untuk ditambahkan. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 25,6 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 43,4 derajat Celcius, cukup adem dan masih aman dengan tidak menggunakan kipas pendingin. Namun demikian tetap dianjurkan untuk menggunakannya agar lifetime dan kinerja STB lebih panjang dan maksimal. Tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. Dapat dilihat pada pilihan menu tidak terdapat opsi untuk memasukkan kode pos. Tidak ada delay pada respon remote control. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Tidak memiliki fitur infrared learning function atau kopi tombol, sehingga tidak dapat digunakan sebagai remote control televisi. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik, dengan tampilan tulisan TNT Star. Simple dan tetap eye-catching. Bencana terjadi. Iya. Tapi begitu situasi sudah tenang. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset montage pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap tidak termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari presentasenya hampir sama dengan STB Fleco MX-Q Pro. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui, antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push-on, dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan Fleco MX-Q Pro, Access Go Genis, dan Evercost Max Megabox. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk keempat STB tersebut, kepekaan sinyal sama saja. Dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset SunPlus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam.
Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB, untuk mode perpindahan ini, terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok favorit ini tidak dapat untuk di-rename sesuai keinginan pengguna. Namun channel dapat untuk diurutkan, dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. English and European soccer, Sama dengan STB yang lain, TNT Star TG X20 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Bagi yang sudah pernah menggunakan TAVR BIN 5, untuk video reviewnya dapat dilihat di pojok kanan atas. Tampilan menu pada STB ini sama persis seperti TAVR BIN 5 tersebut, sangat user-friendly dan mudah untuk dimengerti. Pada pilihan channel list terdapat banyak pilihan. Pilihan TV channel list berfungsi untuk manajemen channel, seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Terkait dengan manajemen channel, untuk STB menggunakan chipset montage akan kita buatkan video tersendiri. Terdapat fitur LCN, berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Namun tidak terdapat fitur acuh untuk update channel secara otomatis dan EWS Early Warning System. Pada menu channel search atau pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Untuk antena power jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak maka sinyal akan zonk atau 0%. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, multilingual, subtitle, dan teletext. Berikut pilihan bahasa atau language yang tersedia, dan sangat disayangkan sekali tidak terdapat pilihan bahasa Indonesia. Pada menu AV setting terdapat banyak pilihan untuk pengaturan video dan audio. Video resolution berfungsi untuk pengaturan resolusi dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Audio tidak over volume. Kualitas suara jernih dengan dukungan Dolby Audio. Untuk pengaturan silakan set audio out ke BS out. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik maka dapat memilih factory setting dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Pada OSD setting terdapat pengaturan tambahan untuk subtitle, yaitu subtitle display. Selain itu juga terdapat pengaturan auto standby yang berfungsi untuk mengkondisikan STB dalam kondisi standby sesuai dengan durasi waktu yang dipilih. Pada menu sistem juga terdapat pilihan untuk upgrade dan backup firmware. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Hanya dapat dilakukan melalui USB upgrade saja. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Menu media center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar musik, foto, dan video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pilihan Record Manager untuk melihat daftar channel yang telah direkam, dan DVR Configuration untuk pengaturan record dan time shift. Menu Network merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet, dan akses ke beberapa aplikasi streaming yang tersedia. Silakan pilih opsi Wi-Fi untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet, hanya mendukung menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset RT saja. Submenu Online Movie App berisi aplikasi streaming yang didukung yaitu YouTube. YouTube berjalan lancar dengan resolusi maksimum 720p atau HD. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, fitur search muncul error pada saat digunakan. STB ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Untuk memasukkan link IPTV customize, nama dan format file IPTV-nya adalah custom_url.m3u, baik yang berlangganan ataupun sebaliknya. Sementara untuk aplikasi Empire agar dapat digunakan, harus memasukkan kode aktivasi terlebih dahulu. Dan sampai saat video ini rilis, kita belum mendapatkan informasi bagaimana cara untuk mendapatkan kode aktivasi tersebut. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 7,9 watt dan 0 watt dalam kondisi standby.
Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. TNT Star TG X20 memiliki tuner yang sensitif. Suara tidak pecah, gambar tajam dan mendukung Dolby Audio. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga berfungsi sebagai media player dan perangkat streaming. Tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. STB ini cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.